Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Rajan Utama dari TV3B NRK 60. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang studi kasus pemanfaatan. Kasus yang saya ambil yaitu berupa pengembangan sumber daya air bisa dilakukan dengan memanfaatkan bangunan air yang dibangun untuk dikembangkan menjadi unit pembangkit listrik atau PLTA. Konsep perencanaan PLTA adalah dengan memanfaatkan debit yang berlebih pada sungai berantas, khususnya pada bendungan Karangkates. Debit yang tidak digunakan akan dialirkan melalui intake yang berbeda dengan intake PLTA sebelumnya. Kemudian debit akan dialirkan menuju sistem PLTA secara sistem pengaliran aliran atau diversion dan akan dialirkan kembali menuju sungai berantas. Jarak pengaliran dari bendungan Karangkates sekitar 337 meter. Pengaliran air dari bendungan Karangkates ke dalam tangki PLTA menggunakan 3 unit peralatan pompa. Pengaliran ke PLTA dari bendungan dilakukan dengan komposisi lumpur 20%, padatan, dan 80% air. Selanjutnya yaitu menentukan panjang elevasi. Di sini L suction yaitu sepanjang 6 meter, L discharge sepanjang 227,59 meter, Z surface 31 meter, Z pump 31 meter, dan Z discharge setinggi 36 meter. Untuk percepatan gravitasi yaitu 9,80666 meter per second kuadrat, dan tipe fluida kerja yaitu air atau water. Ya, massa jenis fluida kerja 9,80665 meter per second kuadrat, dan viskositas fluida kerja itu 0,0007972 Newton second per meter kuadrat. Temperatur fluida kerja 30 derajat Celcius, tekanan atmosfer 101,3 kPa, dan tekanan uap yaitu 4,243 kPa. Dan selanjutnya yaitu material dari pipa, yaitu materialnya memilih carbon steel, kekerasan permukaannya sebesar 0,05 mm, dan debit aliran yang diinginkan yaitu 0,011 meter kubik per second. Selanjutnya itu penentuan diameter pipa maksimum dan minimum dengan rumus pada Jupiter, yaitu seperti pada slide berikut, dan didapatkan hasil diameter sesuai kecepatan minimum yaitu 119 mm, dan diameter sesuai kecepatan maksimum yaitu 49 mm. Selanjutnya yaitu pengecekan kriteria pressure drop per satuan panjang pipa, dapat dilihat pada slide berikut. Dan selanjutnya yaitu eh, nilai Reynolds untuk kecepatan min. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pressure drop persatuan panjang yang dihasilkan oleh kecepatan minimum dan maksimum masih memenuhi persyaratan Northrop P001. Dengan demikian, pemilihan diameter pipa di antara diameter terkecil dan terbesar masih memenuhi kriteria. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pemilihan diameter pipa, dapat dilihat untuk ukuran-ukuran diameter dan luas dan juga kecepatan aliran. Terus slide selanjutnya itu penentuan heat loss. Yang pertama itu penentuan major loss coefficient. Nilai parameternya dapat dilihat pada slide. Dan yang selanjutnya yaitu penentuan minor loss coefficient. Hasilnya juga dapat dilihat di slide berikut. Itu koefisien kerugian total dapat 26,7 dan juga head loss sebesar 0,17 meter. Untuk selanjutnya itu pemilihan pompa. Berdasarkan dari gambar di samping dengan mempertimbangkan Q sama dengan 40 meter kubik per hari dan juga HP rec sama dengan 5,17 meter, maka diperoleh tipe casing 4GA51.5 dengan ukuran pipa suction atau D-Shock sebesar 250 mm dan pipa discharge sebesar 200 mm, dan pompa yang dipilih adalah
pompa sentrifugal merek Ebara Pump dengan kapasitas 100 liter per menit. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikut. Untuk selanjutnya yaitu untuk penentuan diameter impeller, NPSH required, daya motor, dan juga efisiensi. Efisiensi diperoleh sebesar 75%, daya motor 0,75 kW, NPSH required sama 1 meter, dan diameter impellernya 145 mm. Penting selanjutnya yaitu jelaskan apakah titik operasi berada pada PIP. Sesuai dengan namanya, gravitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa. Hal ini bisa terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi, namun ada restriksi yang besar pada discharge pompa yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika kita menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya atau best efficiency point atau BEP. Dan selanjutnya yaitu pengecekan kecukupan NPSH. Pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami gravitasi. Syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH A lebih besar dari NPSH R, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positif di sisi suction pompa, dan NPSH A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem, dan juga NPSH R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa gravitasi. Untuk slide selanjutnya yaitu perhitungan head loss di sisi suction. Untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar dan hasilnya juga sudah tersedia di bawahnya. Slide selanjutnya yaitu perhitungan NPSH available jika entrance berada di permukaan. NPSH available ditentukan berdasarkan formula bla 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 terdapat pada slide berikut, dan juga untuk hasilnya atau NPSH available yaitu sebesar 12,82 meter yang diperoleh dari perhitungan menggunakan Jupiter. Yang selanjutnya yaitu jelaskan apakah pompa aman dari gravitasi. Menurut saya pengecekan kecukupan NPSH dibutuhkan untuk memastikan pompa beroperasi tanpa mengalami gravitasi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu NPSH A kurang lebih besar atau sama dengan dari NPSH-R, di mana NPSH adalah net positive suction head atau head positif di sisi suction pompa. NPSH dan NPSH-A adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia di dalam sistem. Sedangkan NPSH-R adalah NPSH required atau NPSH minimum yang dibutuhkan pompa agar beroperasi dengan aman tanpa gravitasi. NPSH dibentukkan dari sistem perpompaan, sedangkan NPSH-R diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah aman dari gravitasi dan memenuhi syarat NPSH. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.